Halo, assalamualaikum para pemirsa, para petani di seluruh Nusantara. Selamat datang, selamat jumpa lagi dengan Dokter Sawit kali ini. Pembahasan untuk di pagi hari ini salah satu input di bidang pertanian adalah pupuk yang sangat penting. Ini untuk di beberapa komoditi itu memegang peranan terbesar. Bahkan kalau di kelapa sawit bisa sampai 60% dari biaya, dari kos. Kemudian di tanaman-tanaman lain juga lumayan besar, ada yang 30%-an juga. Oleh karena itu, kesulitan-kesulitan ini sekarang adalah, ini kaitannya dengan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pak, ini sekarang harga pupuk dengan harga komoditas, kita cerita kelapa sawit tidak sesuai, harga pupuk naik pesat atau bahkan sering disebut ganti harga, tetapi kadang harga TBS masih belum naiknya, belum begitu tinggi, masih kadang naik sedikit, turun lagi, turun lagi, sehingga tidak sesuai. Belum lagi Pak, belum lagi ketersediaannya sering tidak ada tidaknya juga tidak ada, gitu. Belum lagi masalah tepat itu, 4 tepat ya, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara aplikasi. Nah, belum lagi itu. Sehingga ini semua menjadi constraint, kendala di dalam kita berbudidaya. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan penggunaan pupuk organik ataupun pupuk hayati. Ya, karena apa? Ini yang relatif tersedia di lingkungan kita, di lingkungan petani kita. Oleh karena itu, inilah yang harus kita manfaatkan, kita gunakan sebagai pupuk ini. Bahkan ini fungsinya lebih bagus. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati. Nah, yang akan kita diskusikan adalah apa bedanya ya, nah, kemudian bagaimana penggunaannya. Ini yang penting, yang pertama yang harus kita bahas, harus tahu perbedaannya. Ya, pupuk organik dengan pupuk hayati. Ya, ini kadang banyak orang yang menyebut lah sama sajanya itu, podo wae lah itu kan gitu. Nah, tetapi sebenarnya beda. Dengan perbedaan ini nanti kita bisa di dalam aplikasinya itu menjadi berbeda. Nah, konsepnya menjadi berbeda. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah kita bahas ya head to head pupuk organik dan pupuk hayati. Jadi pupuk organik itu adalah yang berasal dari gampangnya adalah pelapukan degradasi bahan organik sehingga kan tersedia unsur haranya itu. Nah, kemudian kalau pupuk hayati apa gitu? Ya pupuk hayati adalah sebagian besar ada pembawanya carrier itu adalah bahan organik biasanya, tapi di dalamnya ada mikroba makrohidup yang berupa jamur juga bisa, berupa bakteri juga bisa. Fungsinya sebagai apa? Nah, itu tadi. Itu dari segi asalnya. Dari segi fungsinya, pupuk organik jelas dia salah satunya menyediakan unsur hara. Nah, unsur hara. Jadi setelah ada degradasi, pelapukan tadi, fermentasi dan sebagainya, itu ada unsur hara yang tersedia. Ya. Tetapi selain itu, pupuk organik juga akan memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, kemudian kalau pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia bagaimana, Pak? Ya kalau pupuk kimia direct langsung tersedia unsur hara itu banyak, makanya responnya kalau pupuk kimia itu cepat.
Nah, lebih cepat kalau tersedia. Sehingga apa? Sangat responsif terhadap produktivitas. Ya, kalau pupuk organik ini lama slow release, tapi secara umum akan memperbaiki sistem secara keseluruhan. Nah, bisa menggantikan pupuk kimia tidak Pak, yang pupuk organik. Oh ya bisa, asal volumenya tinggi. Ya, apalagi karena apa kandungannya unsur-unsur hara biasanya lebih rendah. Oleh karena itu dalam volume yang tinggi kita berikan. Nah, terus lebih bagus ini karena ini yang tersedia kemudian ini yang penting ya akan memperbaiki semuanya tidak unsur hara saja yang fungsinya menyediakan. Tetapi juga itu tadi memperbaiki struktur jadi tanahnya remah ya kan. Nah, kemudian nanti aerasi baik. Kemudian pH-nya juga menjadi lebih baik lagi. Nah, intinya pupuk organik bisa menggantikan, tapi volumenya besar, tidak apa-apa. Kemudian sekarang yang pupuk hayati. Nah, pupuk hayati itu isinya mikroorganisme, fungsinya adalah membantu menyediakan unsur hara. Nah, ya kan sebagai sumber tapi tidak langsung dia membantu menyediakan. Nah, di sini isinya ada bakteri, ada jamur ya kan. Itu ada yang fungsinya adalah pelarut P fosfat. Nah, gitu. Ada yang penambat N nitrogen. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain gitu. Ya, di dalam pupuk hayati, nah, itu kadang ada mikroorganisme tadi selain membantu menambah menyediakan unsur hara tertentu, juga kadang menghasilkan namanya PGBR, plant promoting growth bakteria atau fungi. Jadi memacu pertumbuhan tanaman. Nah, ikut memacu pertumbuhan tanaman. PGBR, PGBR, nah, gitu. Nah, kemudian kalau di bahan organik, pupuk organik ada mikroorganisme tidak Pak? Nah, mesti ada, tetapi tidak disengaja ditambahkan. Nah, tidak sengaja ditambahkan. Kalau pupuk hayati kan sudah dipilih, dimasukkan. Nah, jumlahnya tertentu, populasinya tertentu, jumlahnya dan tertentu. Ya, kalau pupuk organik kan tidak sengaja ada, pasti ada itu. Ya, kan gitu. Berarti jumlahnya lebih sedikit. Nah, lebih sedikit dibandingkan pupuk hayati yang sengaja memang dimasukkan. Nah, apa namanya? Mikroorganismenya tersebut. Ada Azotosporidium, itu tadi bakteri Bacillus yang bermanfaat ya. Kemudian ada Pseudomonas, ada jamur Trichoderma, Trichoderma viride, Trichoderma harsianum, Trichoderma komingii. Jadi itulah makhluk hidup bahan mikroorganisme yang ditambahkan secara sengaja dan tertentu ke pupuk hayati. Dan yang penting itu diseleksi, dipilih, ya kan gitu. Oleh karena itu di dalam aturannya jumlah, nah ini sudah ditentukan jumlah populasinya. Nah, jadi sudah sekarang kita jelas ya, clear ya, antara pupuk organik dan pupuk hayati. Jadi dari segi kandungannya yang pupuk hayati sengaja ditambah. Kalau yang pupuk organik kadang nggak ditambah, tapi ada, tapi jumlahnya jadi sedikit. Nah, kemudian di dalam pupuk hayati tentunya itu bahan carrier-nya, pembawa makhluk hidup itu tadi sebagian besar adalah juga organik. Nah, kan gitu, organik. Jadi tergantung komposisinya. Jadi ya dekat-dekat lah itu. Jadi
istilah umumnya 11-12 gitu. Tapi yang jelas yang pupuk hayati adalah penambahan mikroorganismenya secara sengaja dan dipilih jumlahnya tertentu. Jadi tetapi kalau pupuk hayati kalau disuruh menggantikan pupuk kimia tidak bisa karena dia bukan sebagai sumber hara, dia membantu menyediakan. Tadi ada yang menangkap N tadi, ada yang larut fosfat, nah kan gitu. Ada fungsi-fungsi yang menyediakan itu. Jadi secara tidak langsung untuk menyediakan haranya. Nah, ini kami sampaikan, makanya pupuk organik dan pupuk hayati itu untuk di tanaman biasanya responnya lebih lambat dibandingkan dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Ya, lebih lama gitu, tetapi dalam jangka panjang tentunya itu akan lebih baik. Yang sering saya sebutkan tadi adalah memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi dari tanah itu sendiri. Jadi ini tadi perbandingan antara keduanya maupun dengan pupuk kimia. Karena nanti takutnya Bapak Ibu sekalian sering kalau tidak memahami nanti apa-apa ditawari pupuk, dipupuk sehari langsung meningkatkan. Nah, kan gitu. Itu yang harus dipahami bahwa kerjanya kan pupuk organik, pupuk hayati itu agak lambat. Nah, nanti ditawari yang ini Pak pupuk dalam sehari nanti bisa meningkatkan produksi, kan sering begitu. Makanya kita harus hati-hati dalam memahami ini, khususnya pupuk organik dan pupuk hayati. Demikian pemirsa, mudah-mudahan di pagi hari ini memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua dalam berbudidaya tanaman. Salam pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.